بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Dr. Saiful, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening. Pada kali ini kita membahas tentang demam berdarah. Tadi kita sudah jelaskan mengenai tentang demam berdarah dan bagaimana apa-apa yang harus diawasi. Ini kita mendapatkan pertanyaan. Assalamualaikum dokter, saat musim hujan seperti ini bagaimana cara mencegah anak-anak kita dari penyakit demam berdarah? Cara mencegah demam berdarah memang ada beberapa cara. Yang pertama tentu dengan menjaga daya tahan tubuh anak tetap baik. Bagaimana supaya menjaga daya tahan tubuh anak tetap baik? Insya Allah selama makan minumnya bagus, gizi anak baik, berat badan baik, kemudian pada saat kondisi di mana banyak kasus demam berdarah mungkin bisa ditambahkan suplemen seperti multivitamin, madu, atau mungkin susu. Itu insya Allah dengan daya tahan tubuhnya anak yang baik akan meningkatkan imunitas dari tubuh sehingga mengurangi resiko terjadinya sakit demam berdarah. Yang kedua, pencegahan bisa dilakukan apabila ternyata di sana memang banyak yang sakit demam berdarah adalah dengan mencegah atau mengurangi resiko kemungkinan untuk tergigit nyamuk. Nah, mengurangi resiko paparan terhadap nyamuk. Jika memungkinkan, ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan kelambu pada saat tidur. Kelambu ini tentu sangat aman, bukan suatu bahan kimiawi, hanya mungkin sedikit repot karena butuh dibersihkan secara rutin. Tapi ini cara yang sangat-sangat bisa dilakukan, dan apalagi sekarang banyak penyedia kelambu-kelambu yang besar, tidak hanya untuk bayi tapi juga orang dewasa. Yang kedua, jika itu masih dirasa belum pas atau belum nyaman, maka kita bisa menggunakan obat nyamuk. Atau jika kondisinya kita berada di suatu ruangan umum, misalkan di sekolahan atau mungkin di lingkungan yang ramai, yang di situ ternyata banyak nyamuk, kita bisa menggunakan obat anti nyamuk seperti repelan. Ada beberapa lotion anti nyamuk yang bisa digunakan. Selain itu, tentu pencegahan adalah dengan melaksanakan 3M. Ya, 3M ini adalah menguras bak mandi sepekan 2 kali. Jadi 3 hari sekali kita kuras bak mandi atau tempat-tempat penampungan air yang memungkinkan untuk dilakukan pengurasan. Yang kedua, mengubur bahan-bahan atau barang-barang bekas yang bisa menampung air seperti kaleng, mungkin botol, atau bekas-bekas tempat makanan atau minuman plastik yang pada hujan ketika ada hujan dia bisa menampung sedikit air, karena meskipun air hanya sedikit ini sudah bisa untuk berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti tadi. Kemudian yang ketiga adalah menutup tempat-tempat penampungan air. Gentong atau tempat-tempat penampungan air yang untuk kebutuhan sehari-hari harus ditutup. Nah, jika ada bak-bak atau tempat-tempat penampungan air yang memang tidak bisa ditutup karena besar misalkan, dan mungkin sulit untuk dilakukan pengurasan, maka bisa ditambahkan abate atau diberikan ikan supaya tidak ada jentik-jentik yang hidup di sana, sehingga kita bisa mencegah rantai penularan. Hal-hal seperti ini itu harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa hanya 1 atau 2 keluarga yang melakukan sementara tetangga-tetangga yang lain dalam satu lingkungan itu tidak melakukan hal yang sama. Maka
ini perlu dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus konsisten oleh seluruh warga di kampung atau di lingkungan tersebut. Kemudian perlu juga kita ketika ada satu kasus demam berdarah yang sudah terkonfirmasi, apalagi kasusnya berat, apalagi jumlahnya banyak, maka harus koordinasi dengan puskesmas setempat. Karena puskesmas dia ada tanggung jawab dan ada kewenangan untuk melaksanakan pencegahan, tindakan-tindakan pencegahan dan terkait kesehatan masyarakat. Seperti mungkin melakukan penyuluhan, kemudian mungkin pemberantasan jentik nyamuk, ini bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga dari puskesmas. Bahkan jika diperlukan, mungkin bisa melakukan pengasapan atau fogging, walaupun teknik pengasapan ini mungkin tidak bisa sendirian, karena kalau hanya pengasapan atau fogging biasa saja, maka itu tidak bisa efektif untuk menjadi sarana pencegahan demam berdarah. Hal-hal seperti ini harus dilakukan secara serentak, bersama-sama, dan terus-menerus. Tentu membutuhkan kesadaran dari semua pihak, karena ini bukan penyakit yang bisa diatasi secara sendirian. Nyamuk dia biasanya berkembang biak secara cepat dalam satu lingkungan, dan ketika tidak ada pencegahan dari lingkungan tersebut, maka dia bisa menyebar ke lingkungan yang lain dan akan menjadi masalah kesehatan yang tidak sederhana. Mungkin ini secara umum pencegahan yang bisa kita lakukan. Untuk vaksinasi terkait demam berdarah, ini mungkin untuk saat ini tersedia vaksin, namun belum menjadi rekomendasi dari atau menjadi hal yang kita sangat anjurkan, karena masih menjadi kajian bersama terkait vaksin apakah memang efektif atau tidak untuk mencegah demam berdarah. Untuk pencegahan seperti itu. Kemudian mungkin sedikit tips kapan kita harus membawa ke dokter ketika seorang anak demam, terkait demam berdarah ataupun tidak. Maka kita mungkin bisa menyampaikan bahwa ketika seorang anak itu demam atau terjadi demam tinggi terutama, maka ketika sudah berobat atau mungkin sudah minum obat yang biasa diminum di rumah, paracetamol, tidak segera membaik lebih dari 3 hari, maka ini sudah harus untuk mencari pertolongan medis, minimal periksa ke dokter atau tenaga medis terdekat. Syukur-syukur bisa ke dokter anak, karena ketika demam berdarah ini segera diketahui lebih dini, diatasi lebih dini, tentu akan sangat baik, prognosis atau kemungkinan sembuhnya akan sangat tinggi. Akan berbeda ketika terlambat penanganan dan kondisinya ditemukan sudah dalam kondisi berat, maka akan sangat sulit atau sangat berat untuk mengatasi atau menjaga supaya tetap bisa segera sehat, akan lebih sulit. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada acara yang sama, Sehat Buah Hatiku, pada waktu selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Dari saya, Dr. Saiful, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening, Boyolali, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة